A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali Allah perkenankan kita untuk hadir di kajian setiap Rabu kita, pengajian Rabu kita, dan kita akan lanjutkan apa yang kita kemukakan pada minggu-minggu yang lalu ya. Mengawali pengajian kita baca dulu surat Al-Fatihah yang kita persembahkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlu baitnya serta sahabat-sahabat utama dan orang-orang yang soleh yang telah mendahului kita, khususnya buat orang tua kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima mereka di sisinya, menempatkan mereka di tempat yang diridhoinya dan mengucurkan rahmatnya buat mereka semua, dan menjadikan anak keturunan mereka sebagai orang-orang yang senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinnya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ibu-ibu semua, kita masih berbicara tentang Syiah ya, memahami Syiah. Mungkin ibu-ibu bisa membuka juga ICC TV ya. Di sana sepertinya apa yang dijelaskan itu juga ditayangkan, walaupun ada yang bersifat apa ya, yang audio ya. Oke, saya mau bicara secara garis besar tentang akidah Syiah ya, atau keyakinan Syiah. Ini juga kita sudah singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi hari ini kita akan coba tuntaskan secara garis besar. Kalau ada orang bertanya tentang keyakinan Syiah itu apa sih, apa aja keyakinan Syiah itu. Nah, sudah kita ketahui secara umum bahwa dalam sistem keyakinan ya, saya perlu menyebutkan kata sistem keyakinan. Ibu-ibu begini, dalam masalah keyakinan atau akidah itu ada yang disebut dengan mazhab akidah atau aliran-aliran teologi. Jadi ada aliran-aliran teologi atau mazhab akidah itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perspektif akidah menurut aliran-aliran tersebut ya. Nah, aliran dalam Islam ini kita bisa bagi secara garis besar. Satu aliran Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian aliran Syiah Imamiyah, dewasa ini ya, aliran Syiah Imamiyah, dan yang ketiga aliran saya ingin menyebutnya Salafi ya, aliran Wahabi. Meskipun aliran Salafi itu atau aliran Wahabi itu mengklaim bahwa merekalah yang
Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Jadi biasanya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang mengemuka itu dua. Ada Asy'ariyah, ada Wahabiyah. Nah tapi kita bedakan saja. Sehingga menjadi tiga, Syiah Imamiyah, kedua Asy'ariyah, dan ketiga adalah Salafi atau Wahabi, ya. Saya tidak ingin bicara tentang aliran-aliran itu, tapi masing-masing aliran itu punya perspektifnya sendiri terhadap persoalan keyakinan. Nah, landasan dalam berkeyakinan pada aliran-aliran itu dua. Satu rasio, akal, dan kedua wahyu atau teks Al-Quran dan Sunnah. Ya. Itu dasar dari keyakinan. Maksudnya apa? Keyakinan kita diambil dari dua dasar itu. Akal dan kedua wahyu. Wahyu itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi di antara aliran-aliran ini itu ada yang mengedepankan akal, ada yang mengedepankan wahyu. Nah, aliran Syiah Imamiyah mengedepankan akal. Saya ulangi lagi ya, mengedepankan akal, tapi tetap berpijak kepada wahyu. Sementara aliran Wahabi atau Asy'ariyah, dia mengedepankan wahyu dan hanya menjadikan akal itu sebagai penopang saja, sebagai pendukung saja. Ya. Syiah adalah aliran yang mengedepankan akal tapi tetap berpijak kepada wahyu. Nah, dengan demikian aliran Syiah itu dikategorikan sebagai aliran rasional dalam Islam. Dulu biasanya kalau kita bicara tentang aliran rasional itu yang dimunculkan adalah aliran Mu'tazilah. Tapi aliran Mu'tazilah itu dewasa ini dianggap sudah tidak ada. Jadi tidak ada orang yang kemudian mengklaim saya ini penganut Mu'tazilah atau ada kelompok yang namanya Mu'tazilah, itu tidak ada. Mu'tazilah dan Syiah Imamiyah itu memiliki kesamaan dalam hal bahwa mereka itu sama-sama digolongkan sebagai aliran rasional, ya. Oke. Nah, Syiah aliran rasional mengedepankan akal dalam masalah keyakinan tapi berpijak kepada wahyu. Nah, dalam hal keyakinan biasanya ini juga sudah saya jelaskan, jadi ini ada semacam pengulangan ya. Dalam masalah keyakinan itu ada 3 keyakinan utama yang harus diyakini oleh setiap muslim dan itu diyakini oleh orang Syiah. Apa itu? Meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Allah itu ada, Allah itu Esa, Allah itu sempurna, atau dengan kata lain keyakinan-keyakinan yang terkait dengan Tuhan. Nah, itu dinamakan dengan tauhid. Kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi. Nabi pertama adalah Adam, nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Itu disebut dengan nubuwah atau kenabian. Dan ketiga, meyakini bahwa nanti ada kehidupan di hari akhir. Meyakini akan adanya hari akhir, bahwa manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian dihisab, dimintakan pertanggungjawaban.
Itu disebut dengan ma'at. Ya. Nah, setiap muslim meyakini ketiga itu. Kalau ada muslim yang tidak meyakini ketiga itu, atau salah satu di antara ketiga itu, misalnya cuma meyakini ketauhidan saja, tapi tidak meyakini kenabian, atau tidak meyakini hari akhir, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai muslim. Jadi muslim itu harus meyakini kepada ketiga itu. Nah, lebih dari tiga itu, yang keempat, yang kelima, yang keenam, mungkin yang ketujuh, itu lebih bersifat mewarnai aliran itu. Ya, jadi yang ketiga, yang keempat, yang keempat, yang kelima dan seterusnya itu lebih sebagai mewarnai aliran itu. Misalnya di Syiah ada tambahan, selain tiga itu ada tambahan dua lagi. Itu namanya keadilan Tuhan atau kemahaadilan Tuhan. Dan kelima adalah imamah. Ya. Adanya imamah sesudah Nabi Muhammad SAW. Dua tambahan. Satu apa tadi? Kemahaadilan Tuhan disebut dengan adalah. Dan yang kedua, imamah. Bahwa sesudah Nabi Muhammad SAW, misi kenabian itu dilanjutkan oleh para imam. Dalam hal ini ada 12 imam. Nah, ini menjadi identitas Syiah. Identitas Syiah. Oleh karena itu dalam sistem keyakinan Syiah, jadi sistem keyakinan ya, itu biasanya kita bagi dua. Ini belum sempat saya sebutkan kepada Ibu. Dalam sistem keyakinan itu kita bagi dua. Ada yang disebut dengan usuluddin, pokok-pokok keyakinan Islam dalam arti agama. Arti pokok-pokok keyakinan yang mutlak harus diyakini, namanya usuluddin. Ya. Itu tiga tadi, tauhid, nubuwah, dan ma'at. Itu namanya usuluddin. Artinya apa usuluddin itu? Siapapun yang mengaku sebagai muslim harus meyakini tiga dasar keyakinan itu. Nah, dua lagi yaitu kemahaadilan Tuhan dan apa tadi? Imamah, itu disebut dengan usulul mazhab. Jadi prinsip-prinsip mazhab. Dasar-dasar atau keyakinan-keyakinan dasar mazhab. Dalam hal ini mazhab apa? Mazhab Syiah Imamiyah. Jadi kita mengenal dua istilah usul ya. Ada usuluddin dan ada usulul mazhab. Apa bedanya? Bedanya kalau usuluddin setiap muslim harus meyakini itu. Tidak meyakini salah satu dari ketiga pokok tadi, itu bukan muslim. Tapi kalau namanya usulul mazhab, itu hanya terkait kepada mazhab itu. Artinya apa? Orang yang meyakini dengan kemahaadilan Tuhan dan meyakini imamah sesudah Nabi, maka dia disebut sebagai Syi'i. Dia disebut sebagai imami, orang Syiah Imamiyah. Ya, penganut Syiah Imamiyah. Dia pasti muslim dong, dia muslim. Tapi karena muslim ini ada berbagai mazhab, nah ini mazhabnya Syiah. Di aliran lain sama, begitu juga. Ya,
Di aliran lain juga begitu. Jadi prinsip usuluddin dan usulul madhab ini kita bisa terapkan pada Syiah dan pada non-Syiah. Nah kalau kita misalnya ke Asy'ariyah yang berkembang, yang umum ada di Indonesia ini, di kalangan aliran Asy'ariyah biasanya menyebut dengan istilah rukun iman. Ya, menyebutnya dengan rukun iman. Nah, dalam Asy'ariyah rukun iman itu berapa? 6. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada nabi, dan iman pada qada dan qadar, dan iman pada hari akhir. Nah kita lihat yang 6 ini. Dari yang 6 ini, iman pada Allah sama dengan di Syiah. Cuma di Syiah namanya tauhid. Kedua, iman kepada kenabian ada di Syiah. Sama dengan nubuwah. Iman yang rukun yang keenam, iman pada hari akhir, sama juga dengan di Syiah. Cuma di Syiah biasanya disebut dengan ma'at. Nah ada 3 tambahan lagi. Apa itu? Iman pada kitab, iman pada malaikat, iman pada kitab, dan iman kepada qada dan qadar. Nah ini spesial mazhab. Maksudnya ini yang mewarnai kemazhaban. Ya, identitas mazhab. Oke? 3 yang utama, Allah, Nabi, dan hari akhir. 3 lagi itu lebih kepada identitas mazhab. Ya, oke. Salafi gimana? Wahabi gimana? Sama. Sahabi juga sama dengan 6 tadi. Cuma nanti di Salafi ada perspektif yang berbeda dengan di Asy'ariyah. Perspektifnya beda. Tapi mereka menyebut itu sebagai rukun iman. Nah, yang ingin saya tegaskan ibu-ibu, apapun itemnya, jadi kalau di Syiah itu 5 tadi, bisa disebut usuluddin itu ada 5, bisa di Syiah itu biasa disebut usuluddin ada 5. Tapi kita urai, ada usuluddin utama yang 3 dan ada 2. Semuanya bisa disebut dengan rukun iman. Tapi sekali lagi di Syiah dipisah, ada yang identik dengan mazhab, yang satu identik dengan keislaman. Ya, semua item yang ada di Syiah yang 5 tadi, dan item yang ada di Sunni yang 6 tadi, itu diyakini oleh semua pihak. Diyakini oleh semua pihak. Maksudnya gini, 5 item yang ada di kalangan Syiah Imamiyah itu juga diyakini oleh orang Sunni. Orang Sunni percaya enggak bahwa Tuhan itu maha adil? Percaya dong. Orang Sunni percaya enggak bahwa sesudah Nabi itu ada yang melanjutkan misi kenabian? Atau disebut dengan imamah. Ada enggak dalam Sunni? Ada. Ada tetap. Sunni juga meyakini imamah ya, bukan Sunni tidak meyakini imamah. Cuma perspektifnya yang beda. Jangan dibilang Sunni tidak meyakini imamah loh. Sunni itu meyakini imamah.
Tapi buat mereka gunakan istilah lain. Misalnya mereka gunakan istilah khilafah. Jadi kan setelah Rasul ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan itu diyakini sebagai khalifah. Ya kalau di Syiah disebut imam. Berarti ada dong imamah itu. Tapi buat mereka tidak dimasukkan sebagai pokok. Tidak dimasukkan sebagai usuluddin. Yakin, percaya, tapi tidak sebagai usuluddin. Nah, beda dengan Syiah yang memasukkannya sebagai usuluddin, walaupun sebetulnya dia adalah usulul mazhab. Nah, 6 item yang diyakini oleh Sunni itu diyakini Syiah enggak? Diyakini. Orang Syiah juga meyakini iman kepada malaikat, yakin dong. Orang Syiah juga meyakini kitab-kitab para nabi. Iya. Orang Syiah meyakini qadha dan qadar enggak? Iya. Tetapi ini tidak dianggap sebagai usuluddin. Kenapa? Karena kalau iman kepada malaikat itu bagian dari iman kepada Allah. Sebab malaikat itu adalah pesuruh-pesuruh Allah. Malaikat itu adalah pembantu-pembantu Allah. Berarti dia masuk kepada iman kepada para malaikat. Iman kepada kitab-kitab. Syiah meyakini iman kepada kitab-kitab adalah bagian dari iman kepada kenabian. Iman pada qadha dan qadar. Kita yakin enggak? Yakin. Iman pada qadha dan qadar merupakan bagian dari iman kepada Allah. Yang masuk kategori iman kepada Allah. Bahwa Allah itu maha menentukan. Allah itu maha berkuasa. Nah, jadi semua item yang ada di Sunni diyakini Syiah. Semua item yang ada di Syiah diyakini oleh Sunni. Kalau begitu sama enggak? Sama. Tapi bedanya apa? Bedanya apa? Pemahamannya. Jadi bedanya itu adalah perspektifnya. Penafsirannya yang beda. Penafsirannya. Tapi hakikatnya itu diyakini. Menafsirkan, nah misalnya soal imamah. Syiah sama Sunni beda soal imamah. Penafsirannya. Tapi bahwa sesudah Rasulullah wafat harus ada yang memimpin umat Islam, harus ada yang memimpin agama Islam, mutlak enggak? Mutlak. Di Sunni juga sama. Nah, sekali lagi, jadi kalau begitu perbedaannya adalah pada perspektif. Ya. Nah, pertanyaan mungkin, kenapa kok beda-beda ya? Kenapa di Syiah 5, kenapa di Sunni 6, tapi itemnya beda? Kalau kita kembali ke Mu'tazilah 5 juga. Tapi itemnya beda sama Syiah. Item kenabian, item tauhid ya, item kenabian sama, item hari akhir sama, tapi nanti ada yang menjadi karakteristik dari mazhab Mu'tazilah. Misalnya apa Mu'tazilah? Mu'tazilah itu menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar menjadi salah satu item utama dalam masalah keyakinan.
Gitu ya. Nah, kenapa kok beda? Kenapa beda? Nah, perbedaan itu disebabkan oleh landasannya. Disebabkan oleh landasannya. Mu'tazilah dan Syiah, seperti yang tadi saya sebut, dikategorikan sebagai mazhab apa? Rasional. Berarti Syiah dan Mu'tazilah itu menetapkan 5 item tadi atau 3 menjadi 5 itu berdasarkan akal. Bagaimana berdasarkan akal? Gini, dia melihat apa sih yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi, keyakinan apa aja yang harus kita yakini, coba disimpulkan dari yang partikel-partikelnya, yang dari kecil-kecilnya nanti dinaikkan sehingga disimpulkan, oh ternyata ada 3 item utama. Ketuhanan, kenabian, dan hari akhir. Itu kesimpulan. Kesimpulan dari melihat Allah itu misalnya di Al-Quran mengajarkan kepada kita keimanan kepada Allah. Allah jelaskan di surat Al-Ikhlas, misalnya dijelaskan ya, di semua ayat-ayat Allah jelaskan. Tapi saat yang sama juga dijelaskan tentang kita wajib meyakini Nabi Muhammad. Dijelaskan juga tentang hari akhirat. Akhirnya disimpulkan, oh 3 item. Nah, proses menyimpulkan itu adalah aktivitas akal. Ibu, kita nggak mungkin menyimpulkan sesuatu tanpa menggunakan akal. Jadi kalau kita menyimpulkan, ketika ibu menyimpulkan, ini bagus, ini jelek, ini sempurna, ini kurang, kesimpulan-kesimpulan itu sesungguhnya merupakan aktivitas rasional kita. Ya. Semua orang itu berpikir loh Bu, semua orang itu melakukan aktivitas rasional, semua. Karena tidak mungkin orang itu tidak berpikir. Nah, tapi ketika mengamati persoalan keyakinan, dilihat, disimpulkan, oh ternyata 3. Kalau di Sunni, tadi saya sebut, dasarnya, landasan utamanya apa? Wahyu. Wahyu itu maksudnya teks. Ya, teks. Nah, kalau bicara soal keimanan, Al-Quran banyak menjelaskan soal keimanan. Apa aja yang harus diimani, Al-Quran menjelaskan. Nah, di antaranya misalnya di Al-Baqarah, di ayat kursi atau tambahan ayat kursi yang kita kenal itu, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua kata Allah, amana billah, meyakini tentang Allah, wa bimalaikatihi, malaikat, wa kutubihi, kitab-kitabnya, terus wa rusulihi, nabi-nabi, rasul-rasulnya. Tapi ada enggak wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala dalam Al-Quran? Tidak ada. Kamu wajib iman pada takdir Tuhan. Tidak ada. Kata-kata itu ya, yang ada di dalam Al-Quran itu mengimani 5 item ini. Tapi tidak ada satu item pun yang mengatakan harus mengimani kata-kata iman ya Bu ya, menggunakan istilah iman, tidak ada. Iman kepada takdir itu tidak ada.
Sekali lagi, secara redaksional tidak ada. Tapi secara substansial ada. Apa? Allah mengatakan wallahu yaf'alu ma yasha. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah melakukan apapun yang ingin dilakukannya, yang diinginkannya. Ya. Kalau Allah sudah memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa menahannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ketetapan Allah berlaku pada segala sesuatu. Substansial, ya, banyak kita bisa temukan ayat-ayat tentang itu. Nah, tapi kok Asy'ariyah nggak nyebut 5 ya? Kalau dia berdasarkan kepada ayat Quran, harusnya rukun iman ada berapa? 5 ya. Tapi ternyata kalangan Sunni nggak merujuk kepada Al-Quran, merujuknya kepada hadis Nabi. Mungkin ibu-ibu pernah dengar hadis Nabi itu, atau sering dengar ya. Apa itu? Ada seseorang yang datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, iman itu apa?" Mal iman. Dijawab oleh Nabi, engkau harus beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman kitab, Rasul, sampai ujungnya wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ada riwayatnya, ada hadisnya. Nah, di hadis itu menyebutkan 6 item itu. Nah, berdasarkan hadis itulah lalu ditetapkan di kalangan Asy'ariyah bahwa rukun iman itu ada 6. Makanya di Indonesia ini, Bu, ada sekelompok orang, gak banyak sih, yang mengatakan rukun iman bukan 6, tapi 5. Kenapa dia sebut 5? Karena di Al-Quran itemnya 5. Gak apa-apa. Orang mau nyebut 5, orang mau nyebut 7, gak apa-apa. Kenapa? Karena menyimpulkan rukun iman ada sekian, mau 3, mau 5, mau 7, mau 6, itu sebetulnya adalah rumusan. Hanya sebagai rumusan, bukan item yang harus diyakini. Itu penetapan rukun iman ada sekian, itu hanya sebuah perumusan saja. Bukan item yang harus diyakini. Maksud saya gini, item yang harus diyakini itu bukan itu aja. Karena kalau item yang harus diyakini itu lebih banyak. Makanya di hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah sendiri, kalau kita baca buku kitab Sahih Bukhari misalnya, Bu, kalau ibu buka dengan judul, dengan tema, buka hadis, kitab hadis Bukhari atau hadis Muslim, ibu baca aja tentang iman itu apa, iman itu terdiri dari apa aja, apa saja yang harus kita imani, maka ibu akan temukan hadis-hadis yang macam-macam. Bahkan ada yang menyebut item yang harus diimani itu 36. Bukan 6 lagi loh, Bu. Lebih dari 30. Dijelaskan 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Itu adalah item-item atau objek yang harus kita imani. Iya. Misalnya apa? Kita mengimani enggak bahwa nanti ada pertanyaan kubur? Iman. Kita mengimani enggak bahwa nanti kita itu akan
eh, mempertanggungjawabkan amal ibadah kita di hari akhir. Iman. Kita mengimani enggak ada surga, ada neraka. Iman. Kita mengimani enggak nanti kita ada namanya kitab yang akan diberikan kepada kita. Iman. Gitu kan Bu? Tapi masuk enggak dalam item-item tadi? Dalam poin-poin yang tadi disebutkan sebagai pokok-pokok keimanan. Enggak kan? Nah, jadi sekali lagi, pokok-pokok keimanan yang disebut 6 atau 5 atau 3 itu adalah hasil perumusan. Cuma kalau di Syiah itu berdasarkan akal, sementara di Asy'ariyah dan di Wahabi itu menyandarkan kepada teks. Ya. Jelas ya Bu ya? Nah, kenapa di Syiah tidak menyandarkan kepada teks? Apakah Syiah nggak percaya kepada Quran? Sangat percaya. Apakah Syiah tidak percaya kepada hadis Nabi? Sangat percaya. Tapi, ada tapi. Kalau kita bicara kepada hadis, kalau kita menyandarkan sesuatu kepada hadis, hadis itu bisa saja sahih, bisa saja enggak sahih. Bisa saja hadis itu kuat, bisa saja hadis itu lemah. Bisa saja hadis itu asli, bisa saja hadis itu palsu. Artinya apa? Sebuah hadis harus dibuktikan dulu kesahihannya. Kalau Al-Quran mutlak sahih. Mutlak Al-Quran itu benar dari Allah. Tapi kalau hadis perlu dipertanyakan dulu. Nah, kalau kita bicara item yang kita harus imani, ketika Allah mengatakan ada surga, ada neraka, kita iman. Ketika Allah mengatakan ada malaikat yang akan membantu tugas-tugas Allah, kita imani. Ketika Nabi mengatakan nanti ada pertanyaan kubur, mungkar nakir, kita iman. Ketika disebutkan oleh Nabi bahwa ada syafaat, kita iman. Ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Nabi ada siratal mustaqim, kita imani. Mutlak harus kita iman karena itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk lebih memudahkan, untuk memberi identifikasi, ya, makanya dibagilah menjadi usulul din, pokok-pokok yang harus kita yakini yang tadi kita sebut, ya. Kita harus merumuskannya supaya identitas keislaman itu ini loh. Bahwa dia Islam itu harus meyakini ini loh. Setidaknya seperti yang saya katakan tadi, usuluddin itu khususnya 3 tadi ya. Oke. Jadi ibu-ibu sekali lagi, kalau ada orang yang menganggap, wah rukun imannya beda. Kan sering tuh kita dengar ya, rukun imannya beda. Tuh beda tuh rukun imannya dengan kita. Kalau ada orang bilang begitu, kita harus tanya apa yang Anda maksud dengan rukun iman. Kalau yang dimaksud dengan rukun iman adalah hal-hal utama yang harus kita yakini, hal-hal pokok yang harus kita yakini, itu maksudnya rukun iman itu kan, rukun itu pokok maksudnya Bu ya. Rukun iman itu artinya pokok, hal-hal utama yang harus kita yakini sebagai seorang muslim, apa? Kalau itu yang dimaksud, kita yakin semuanya.
Tapi rumusannya boleh aja beda. Ini kita masukkan sebagai usuluddin, dan yang satu kita masukkan sebagai usulul mazhab. Oke. Nah kalau begitu, kalau soal usulul iman, seperti yang saya pernah kemukakan, kita berbeda mengenai tafsir ketauhidan kepada Allah itu apa, ya. Pemahaman kita bahwa Allah itu Maha Esa bagaimana, itu persoalan perspektif. Masing-masing orang punya penjelasannya. Oke, silakan. Di sana kita boleh perdebatkan. Kalau di Syiah, karena landasannya adalah rasio, perdebatkan. Ibu-ibu, di dalam Syiah itu keyakinan itu bukan sekedar yakin, percaya. Di Syiah itu semua keyakinan harus didukung oleh rasio. Semua yang dikatakan oleh Al-Quran kita yakini, mutlak. Semua yang dikatakan oleh Nabi, kalau itu sahih, benar datangnya dari Nabi, harus kita yakini. Tapi maksudnya apa, penjelasannya apa, nah ini kita bisa beda-beda. Ya, kita bisa beda-beda dalam penjelasannya. Kita tidak asal terima. Kita tidak asal nerimo bahwa ini harus begini. Enggak. Penjelasannya apa? Nah, ketika memerlukan penjelasan, maka dituntutlah argumentasi. Alasan-alasan kita meyakini ini begitu, alasan kita meyakini itu begitu, harus ada argumentasinya, ada alasannya, rasional maupun tekstual. Ya, oke. Sekali lagi, kalau begitu yang membedakan kita itu dua tadi. Kemahaadilan Tuhan, dan yang satu lagi apa, Bu? Imamah. Nah, kalau kita bicara tentang kemahaadilan Tuhan, Tuhan Maha Adil. Iya. Sunni percaya nggak Tuhan Maha Adil? Percaya. Tapi dalam penjelasannya beda. Apa itu? Di Syiah bilang, Tuhan Maha Adil, karena itu semua perbuatan manusia, apapun yang dilakukan oleh manusia, itu harus dipertanggungjawabkan. Allah menilai perbuatan manusia itu, Allah kan Maha Adil ya, Allah menilai perbuatan manusia itu, atau Allah yang menilai perbuatan manusia itu, yang baik akan diberi ganjaran oleh Allah, dimasukkan ke surga, yang jahat akan dimasukkan oleh Allah ke neraka. Adil enggak? Itulah keadilan. Apa itu? Manusia itu bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Dan Allah akan mengganjar kebaikan dengan surga dan akan mengganjar keburukan, kejahatan dengan neraka. Itu inti dari kemahaadilan Tuhan. Allah menetapkan segala sesuatu demi kebaikan manusia. Oke. Di Sunni gimana? Sunni begitu enggak yang kita dengar? Yang kita dengar nih dari orang tua kita, dari masyarakat kita, sama kan? Sama, Bu. Tapi
Tapi, ada tapinya. Dalam perspektif Sunni, lebih-lebih dalam perspektif Wahabi, perbuatan yang dilakukan manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Manusia nggak bisa ngelak. Perbuatan manusia itu sebetulnya ketika manusia berbuat, itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Udah ditentukan. Dengan demikian, manusia itu pada dasarnya itu apatis. Pada dasarnya manusia itu pasif. Kenapa pasif? Apa arti pasif? Dia nggak bisa berbuat apa-apa, apatis dia. Semua udah ditentukan oleh Tuhan. Jadi baiknya orang, gini, ke nerakanya orang itu atau ke surganya orang itu disebabkan oleh apa? Kalau dalam Sunni, dia masuk surga atau dia masuk neraka disebabkan oleh apa? Sudah ditetap karena ketetapan Allah. Ini sudah dikehendaki oleh Allah masuk surga, ini sudah dikehendaki oleh Allah masuk neraka, nggak bisa lagi ngerubahnya. Sering nggak kita dengar itu? Dalam ceramah-ceramah sering kita dengar apa itu, bahwa sebelum manusia dilahirkan ke dunia sudah ditetapkan dia sebagai penghuni surga atau sebagai penghuni neraka. Cuma boleh jadi di awalnya dia kelihatan baik, tapi karena udah ditetapkan neraka, di ujungnya nanti dia berubah. Atau kalau dia udah ditetapkan surga, di awalnya dia jahat, tapi karena udah ditetapin surga, di ujungnya dia, karena udah ditetapin. Nah, kata orang Syiah, ini enggak adil. Masa manusia itu dimintakan pertanggungjawaban, manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, tapi Tuhan sudah menetapkannya lebih dulu. Di mana keadilan Tuhan? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini dikenal dalam kajian teologi, ada istilah Jabariyah, ada istilah Qadariyah, ada istilah Adli, ya. Tapi intinya begitu, Bu. Meskipun ya di dalam masyarakat kita selalu diajarin kan, manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi hakikatnya keyakinan Sunni nggak seperti itu. Hakikatnya keyakinan Sunni nggak begitu. Hakikatnya keyakinan Sunni semua sudah ditentukan oleh Allah. Ya sudah. Konsekuensinya apa? Pasif, apatis. Nah, kalau di Syiah enggak. Di Syiah mengatakan, Imam Ali misalnya, ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, Imam Ali kritik. Kalau begitu kata Imam Ali, buat apa Tuhan larang, buat apa Tuhan perintah? Ya. Kalau semuanya dikatakan sudah ditentukan nerakanya atau surganya, ya buat apa Allah perintahkan, buat apa Allah larang, buat apa Allah ancam, buat apa Allah janjikan. Allah janjikan nggak kalau orang berbuat baik surga? Allah janjikan nggak kalau orang berbuat dosa neraka? Untuk apa semua itu kalau semuanya sudah ditetapkan sebelumnya? Nah, itu bicara tentang kemahaadilan Tuhan. Intinya itu. Ya. Jadi di Syiah itu menonjolkan kemahaadilan Tuhan. Kalau di Sunni lebih menonjolkan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan Maha Kuasa.
Artinya apa Tuhan Maha Kuasa? Hah? Iya, Tuhan Maha Kuasa terserah Tuhan. Iya. Wong bumi punya buminya Tuhan, wong langit-langitnya Tuhan, wong makhluk-makhluknya Tuhan, terserah Tuhan mau berbuat apa. Nah, itu perspektif Sunni. Jadi dia lebih melihat kepada kemahakuasaan Allah. Kalau Allah Maha Kuasa, Allah nggak usah diatur-atur. Kira-kira gitu. Terserah Allah. Kalau kata orang Betawi apa Bu? Rumah-rumah gua, iya. Ya, saya mau rumah-rumah gua, TV-TV gua, saya mau nyalain keras-keras itu terserah gua. Tapi kalau dalam Syiah enggak. Emang rumah lu, tapi ada tetangga. Ya. Ada kepentingan orang lain. Ah, gitu. Ini sederhananya Bu ya, ini saya cuma menyederhanakan saja. Nah, soal imamah, apa bedanya antara Sunni dengan Syiah? Yakin Bu, sesudah Rasulullah wafat harus ada yang memimpin. Bedanya kalau kata dalam Ahlul Bait itu dalam Syiah, pemimpin itu memimpin umat itu bukan hanya berkuasa. Memimpin itu bukan hanya menjadi penguasa, tetapi memimpin itu artinya bagaimana membawa umat muslimin ini ke jalan yang lurus. Bukan hanya soal kekuasaan. Nah, karena pemimpin yang membawa umat manusia ke jalan yang lurus itu harus ada. Dalam pandangan Syiah tidak boleh Bu, tidak boleh ada satu waktu manusia ini tidak memiliki pemimpin yang membawa kepada jalan kebenaran. Harus ada. Kalau di Syiah disebut harus ada hujjatullah. Nah, karena harus ada pemimpin yang memimpin umat manusia ke jalan yang benar, itu siapa yang tahu? Siapa yang maha tahu atau yang tahu si pemimpinnya itu adalah fulan? Apakah manusia tahu? Apakah manusia ini tahu pemimpinnya yang sesungguhnya itu adalah fulan? Bisa enggak manusia tahu? Enggak bisa. Jadi pemimpin yang sebenarnya itu ditunjuk oleh Allah. Sebagaimana Nabi. Nabi fungsinya apa sih fungsi seorang Nabi? Fungsi seorang Nabi memimpin umat manusia atau membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Nah, Nabi itu dipilih oleh manusia atau ditentukan oleh Allah? Kenapa Allah yang menentukan Nabi, bukan manusia yang memilihnya? Karena Allah yang tahu. Yang tahu kualitas pemimpin itu siapa yang pantas memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Kalau manusia yang memilih, bisa jadi yang dipilih adalah keluarganya sendiri, sanak familinya sendiri, kelompoknya sendiri, bukannya akan menuntun dia ke jalan yang benar. Makanya di kalangan Syiah itu mengatakan sesudah Nabi harus ada pemimpin
yang membimbing umat manusia, yang menuntun umat manusia ke jalan yang benar, dan yang tahu siapa sosok pemimpin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad, hai Rasul, sesudahmu pemimpin-pemimpin umat manusia ini adalah fulan, ditunjuk, ditetapkan, ditentukan oleh Allah. Siapa itu? Adalah Ahlul Bait. Jadi yang mengangkat Ahlul Bait yaitu Imam Ali sebagai pemimpin sesudah Nabi Muhammad, siapa yang mengangkatnya? Allah. Tapi bagaimana cara Allah mengangkatnya? Melalui Nabi Muhammad. Dan itu tidak hanya urusan apa tadi Bu? Tidak hanya urusan kekuasaan. Nah, kalau perspektif Sunni, imamah itu diidentikan dengan kekuasaan atau yang mereka namakan khilafah. Kata mereka, Nabi tidak menunjuk seorang pun sesudahnya untuk jadi khalifah, untuk jadi penguasa. Nabi enggak menunjuk. Karena Nabi enggak menunjuk, maka ya terserah pada umat. Mau diapain oleh umat terserah. Mau mengangkatnya secara demokratis, mau mengangkatnya secara penunjukan, mau mengangkatnya pakai wasiat, ya, atau melalui cara apapun, itu terserah. Nah, faktanya kata mereka, sesudah Nabi yang diangkat dan dipilih menjadi penguasa adalah Abu Bakar. Dialah khalifahnya. Tapi itu identik dengan apa Bu? Dengan kekuasaan. Bagaimana urusan agama? Bagaimana urusan bimbingan kebenaran? Yaitu urusan umat. Umat harus belajar, harus ada ulama, harus belajar ini, harus belajar ini. Itu di kalangan Sunni, tapi kalangan Syiah enggak. Pembimbing itu harus ada. Inilah menjadi rujukan kita. Jadi sesudah Rasulullah, Nabi sudah menunjuk Ali bin Abi Thalib, maka kita wajib ke Ali bin Abi Thalib. Sesudah Imam Ali bin Abi Thalib menunjuk Al-Hasan, maka harus ikut ke Al-Hasan. Padahal Bu, nama-nama imam-imam itu, Ali bin Abi Thalib, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang 12 imam itu. Tapi secara garis besar apa yang saya sampaikan tadi, itulah yang namanya keyakinan Syiah secara garis besar. Detailnya itu bisa didalami lagi. Saya kira itu aja, silakan ada pertanyaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.